Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Yunus Hidayat dengan NIM 24040102032. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan proses prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia menggunakan model Deep Learning Long Short Term Memory atau LSTM. Presentasi ini mencakup tahapan lengkap mulai dari pengambilan data, pra-processing, pembangunan model, hingga analisis hasil prediksi. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk melihat seberapa baik LSTM mampu memodelkan pola time series pada data finansial. Sumber data dan periodnya. Dataset diambil dari Yahoo Finance menggunakan library YFinance dengan ticker bbri.jk. Rentang waktu yang digunakan dimulai dari 20 Januari 2019 hingga 30 Januari 2026. Fokus utama penelitian adalah harga penutupan atau closing price, karena nilai ini paling sering digunakan dalam analisis saham untuk mempelajari tren pasar. Selanjutnya yaitu pra-pemrosesan. Dari seluruh kolom yang tersedia, hanya nilai close yang digunakan sebagai target prediksi. Data kemudian dinormalisasi menggunakan min-max color agar berada pada rentang 0 hingga 1. Normalisasi ini penting untuk mempercepat proses training dan menjaga stabilitas model LSTM. Selanjutnya yaitu split train atau tes. Dataset dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Model menggunakan teknik sliding window dengan lockback 60 hari. Artinya model mempelajari 60 hari sebelumnya untuk memprediksi harga hari berikutnya. Pendekatan ini membantu model menangkap pola temporal jangka panjang. Selanjutnya yaitu persiapan data LSTM. Data pelatihan diubah menjadi pasangan input dan output, yaitu X-trend dan Y-trend. Setelah itu, data diubah menjadi format 3 dimensi sesuai kebutuhan LSTM, yaitu sampel, time step, dan fitur. Struktur ini memungkinkan jaringan saraf memahami urutan waktu secara berurutan. Selanjutnya yaitu arsitektur modul. Arsitektur model. Model dibangun menggunakan dua layer LSTM, masing-masing 50 unit neuron. Layer pertama mempertahankan urutan data, sementara layer kedua menghasilkan representasi akhir. Kemudian ditambahkan dense layer sebagai output untuk menghasilkan prediksi harga. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss mean square error. Selanjutnya yaitu pelatihan model. Model dilatih selama 50 epoch dengan batch size 32. Selama pelatihan, nilai loss menurun secara stabil ke kisaran sangat kecil. Hal ini menunjukkan model berhasil belajar dari data historis dan mencapai konvergensi yang baik. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi dan prediksi. Pada tahap evaluasi, data uji digunakan untuk menghasilkan prediksi. Nilai prediksi kemudian dikembalikan ke skala harga asli menggunakan inverse transform. Hasil prediksi disimpan dan dibandingkan langsung dengan data aktual untuk analisis visual. Selanjutnya yaitu visualisasi hasil.
Grafik menampilkan 3 komponen utama, yaitu data historis training, data aktual pengujian, dan hasil prediksi model. Dari visualisasi terlihat bahwa model mampu mengikuti tren utama harga saham, termasuk fase kenaikan dan penurunan. Selanjutnya yaitu untuk analisa hasil akhir pemrosesan program. Berdasarkan hasil visualisasi, model LSTM menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi pola harga saham. Garis prediksi berada dekat dengan data aktual, yang menandakan model berhasil menangkap hubungan temporal dalam dataset. Selisih kecil antara prediksi dan harga nyata mencerminkan sifat pasar saham yang volatil dan sulit diprediksi secara sempurna. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa pendekatan deep learning efektif digunakan untuk forecasting data finansial berbasis time series. Demikian paparan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.